Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 21 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengarahkan banyak orang kepada Kristus, yang adalah kegenapan lambang yang besar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Koni Wentuk. Kepada Ibu Koni, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Bacaan Renungan Pagi 21 Mei 2024 diambil dari buku Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White dengan judul Kegenapan Lambang yang Besar. Ayat tema diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jika pengikut Kristus mau mempercayai firman-Nya dan melakukannya, tidak ada ilmu pengetahuan di dunia ini yang tidak dapat dia pahami dan hargai. Tidak ada yang lain selain yang akan memberinya sarana untuk menyebarkan kebenaran kepada orang lain. Ilmu pengetahuan alam adalah gudang pengetahuan yang dapat diambil oleh setiap siswa di sekolah Kristus. Saat kita merenungkan keindahan alam, saat kita mempelajari pelajarannya dalam mengolah tanah, dalam menumbuhkan pepohonan, dalam segala keajaiban bumi, laut dan langit, akan datang kepada kita pemikiran baru tentang kebenaran. Dan misteri-misteri yang berhubungan dengan cara Allah berurusan dengan umat manusia. Kedalaman hikmat dan penghakimannya yang terlihat dalam kehidupan manusia. Semua ini ditemukan sebagai gudang yang kaya akan harta karun. Namun dalam firman, tertulislah pengetahuan tentang Allah diungkapkan dengan paling jelas kepada umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Inilah rumah perbendaharaan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Firman Allah mencakup kitab suci, perjanjian lama, dan perjanjian baru. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lain. Kristus menyatakan bahwa kebenaran perjanjian lama sama berharganya dengan kebenaran perjanjian baru. Kristus adalah penebus umat manusia pada awal dunia seperti halnya dia saat ini. Sebelum dia mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan datang ke dunia kita, pesan Injil diberikan oleh Adam, Set, Henok, Metusalah, dan Nuh. Abraham di Kanaan dan Lot di Sodom menyampaikan pesan tersebut. Dan dari generasi ke generasi, para utusan yang setia memberitakan yang akan datang. Upacara-upacara pada perekonomian Yahudi dilembagakan oleh Kristus sendiri. Dialah yang menjadi landasan sistem persembahan korban mereka, kegenapan lambang yang besar dari seluruh ibadah keagamaan mereka. Darah yang tertumpah saat korban dipersembahkan menunjukkan pada pengorbanan anak domba Allah. Segala persembahan perlambangan digenapi di dalam Dia. Kristus yang dinyatakan kepada para leluhur
yang dilambangkan dalam pelayanan pengorbanan, yang digambarkan dalam hukum Taurat, dan yang dinyatakan oleh para nabi adalah kekayaan Perjanjian Lama. Kristus dalam kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya, Kristus sebagaimana Dia dimanifestasikan oleh Roh Kudus adalah harta Perjanjian Baru. Juru selamat kita, pancaran kemuliaan Bapa, adalah yang lama dan yang baru. Dikutip dari buku Christ Object Lesson halaman 125 dan 126. Demikianlah bacaan renungan pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Pertanyaan, kitab suci yang mana yang Yesus maksudkan? Apakah di zaman Yesus sudah ada perjanjian baru? Yang Yesus maksudkan adalah kitab-kitab perjanjian lama. Sebab di zaman Yesus belum ada kitab-kitab perjanjian baru. Artinya, kitab-kitab perjanjian lama memberi kesaksian akan Yesus dan mengarahkan umat untuk datang kepada Yesus agar beroleh hidup yang kekal. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 29 Juli tahun 1886 paragraf 9. Tidak ada pertentangan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, kita menemukan Injil tentang kedatangan Juru Selamat. Dalam perjanjian baru, kita memiliki Injil Juru Selamat yang diungkapkan seperti yang telah dinubuatkan. Meskipun perjanjian lama terus-menerus menunjuk ke masa depan pada persembahan yang sejati, perjanjian baru menunjukkan bahwa Juru Selamat yang dilambangkan dengan persembahan khusus telah datang. Perjanjian lama menunjuk kepada kedatangan Kristus, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi banyak yang tidak mau datang kepada Yesus saat Yesus telah datang ke dunia ini pada kedatangannya yang pertama. Inilah dasarnya Yesus sebagai kegenapan lambang yang besar. Perjanjian lama menyatakan Yesus sebagai lambang, perjanjian baru menyatakan kegenapan yang besar dari lambang-lambang tersebut. Bahkan, Yesuslah penulisnya. Fundamentals of Christian Education halaman 308 paragraf 2. Alkitab yang diberkati memberi kita pengetahuan tentang rencana keselamatan yang besar dan menunjukkan kepada kita bagaimana setiap individu dapat memiliki kehidupan yang kekal. Siapa penulis buku itu? Yesus Kristus. Dia adalah saksi yang benar dan Dia berkata kepada miliknya, "Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Alkitab menunjukkan kepada kita jalan kepada Kristus, dan di dalam Kristus kehidupan kekal dinyatakan. Semua lambang tentang Yesus adalah untuk menyatakan rencana keselamatan yang besar kepada umat-umat di Perjanjian Lama. Dan nantinya di Perjanjian Baru, rencana keselamatan tersebut dinyatakan. Perhatikan bagaimana Yesus memberikan lambang tentang peranan Bapa dan Anaknya dalam rencana keselamatan di dalam Perjanjian Lama. From Eternity Past, halaman 92, paragraf 2, berkata, "Pemuda Ishak berbaring, tertidur lelap, tidak terganggu dan tidak bersalah. Sejenak ayahnya memandang wajah putranya yang tersayang, lalu berbalik dengan gemetar. Dia pergi ke Sarah
yang juga sedang tidur? Haruskah dia membangunkannya? Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepadanya dan berbagi dengan dia tanggung jawab yang mengerikan ini. Tapi dia tahan. Ishak adalah sukacita dan kebanggaan Sarah. Kasih ibu dapat menolak pengorbanan. Ini cuplikan beban berat yang Abraham rasakan, tetapi dia tetap laksanakan. Nyonya White menceritakan dalam buku yang sama bahwa Abraham bangunkan Ishak dan menyatakan perintah untuk mempersembahkan korban di gunung yang jauh. Ishak sudah biasa pergi dengan bapaknya untuk mempersembahkan korban. Kemudian pergilah mereka dengan ditemani 2 bujang. Ayah dan anak berjalan dalam keheningan. Abraham merenungkan beratnya rahasia itu. Pikirannya adalah tentang Sarah, seorang ibu yang bangga akan anaknya dan menyayanginya. Dia tahu pisau itu akan menusuk hatinya ketika mengorbankan putranya. Hari itu, hari yang paling lama dialami Abraham. Menyeretnya perlahan-lahan. Dia menghabiskan malam itu dalam pergumulan dan doa. Tidak ada kelegaan bagi jiwanya yang tersiksa. Tetapi oleh imannya, Abraham ingat janji Allah tentang Ishak. Karenanya Abraham tidak mengeluh dan percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kemudian Ishak bertanya, "Ayahku, lihatlah api dan kayu, tapi di manakah domba untuk korban bakaran?" Sungguh pilu hati Abraham saat mendengar Ishak berkata, "Ayahku." Abraham belum dapat menyatakan kehendak Allah pada Ishak. "Anakku," katanya, "Allah akan menyediakan bagi dirinya seekor domba untuk korban bakaran." Di tempat yang telah ditentukan, mereka membangun mezbah dan meletakkan kayu di atasnya. Kemudian dengan suara gemetar, Abraham menjelaskan pesan ilahi kepada Ishak. Bagaimana reaksi Ishak? From Eternity Past halaman 94 paragraf 2 menyatakan, dengan ketakutan dan keheranan, Ishak mengetahui nasibnya, tetapi dia tidak memberikan perlawanan. Dia bisa melarikan diri jika dia mau. Lelaki tua itu yang kelelahan dengan perjuangan selama 3 hari yang mengerikan itu tidak mungkin menentang kehendak pemuda yang kuat. Tetapi Ishak telah dilatih sejak kecil untuk sedia menurut. Dan karena tujuan Allah dibuka di hadapannya, ia menyatakan penyerahan yang rela. Dia berbagi dalam iman Abraham, dan dia merasa terhormat dipanggil dalam memberikan hidupnya sebagai persembahan kepada Allah. Inilah gambaran pergumulan pelaksanaan rencana keselamatan. Tidak mudah untuk seorang bapa menyerahkan anak yang sesungguhnya menjadi korban. Demikian juga dengan Allah Bapa. From Eternity Past halaman 31 paragraf 3 menyatakan, rencana keselamatan telah diletakkan sebelum penciptaan dunia, karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Namun hal itu adalah pergumulan dengan Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi ras yang bersalah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oh, misteri penebusan, kasih Allah untuk dunia yang tidak mengasihinya. Tidak mudah bagi Allah Bapa untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi kita yang berdosa ini. Ini bukti bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dan Yesus adalah anak yang penurut. Yesus menurut akan kehendak Bapanya. Saudaraku dalam Tuhan, Ishak adalah anak kandung Abraham. Itu sebabnya Abraham sangat bergumul hendak menyerahkan anaknya menjadi korban. Tetapi itu semua adalah lambang, agar kita mengerti bagaimana kasih Allah Bapa kepada kita. Bapa rela mengaruniakan anaknya yang sesungguhnya, anak yang Bapa peranakan,
untuk mati gantikan kita semua. Bagi Abraham, ada tangan malaikat yang menahan pisau, dan Ishak tidak menjadi korban. Tetapi bagi Allah Bapa tidak ada. Bapa harus relakan anaknya untuk mati di kayu salib demi keselamatan kita. Kegenapan lebih besar dari lambang. Sebagaimana anak domba gantikan Ishak, demikianlah Yesus mati untuk gantikan kita yang seharusnya mati, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Bagaimana rencana keselamatan Engkau nyatakan kepada umat-umat-Mu melalui suatu proses, yaitu lambang pertama-tama dan kemudian nanti digenapi dengan lebih besar lagi saat Yesus datang ke dunia ini. Dan lambang demi lambang teristimewa tentang Abraham dan Ishak Engkau nyatakan, agar kami manusia yang berdosa ini, yang harusnya mati, sadar dan dapat melihat begitu besar kasih-Mu kepada kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati, agar oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, kami tidak hanya bersyukur bahwa rencana keselamatan telah Engkau laksanakan bersama anak-Mu. Keselamatan dapat menjadi bagian kami yang percaya, namun kami juga dapat mengarahkan banyak umat kepada Yesus, anak domba yang telah menghapus dosa dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.